Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah Ibadah Fata. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat lagu pujian Kau Berfirman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang berlimpah bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami. Tuhan, sebentar kami ingin memuji nama-Mu, berkati kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita puji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap bersama.
dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
bisa memuji Kau. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita mau siapkan Alkitab kita mau baca bersama-sama ayat firman Tuhannya yang tertulis di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 20. Sekali lagi ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 20. Kakak akan bacakan buat kita semua ya. Ayat 16, pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Ayat 17, kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Ayat 18, kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Ayat 19, pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Ayat 20, pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambaku ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Nah adik-adik, cerita ini adalah tentang Raja Salomo dan 2 ibu. Ya, Raja Salomo adalah seorang raja yang memimpin di istana. Ya, Raja Salomo. Kemudian ada katakan 2 ibu ini adalah yang pertama ibu A, yang kedua adalah ibu B. Ya, Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari datanglah 2 orang ibu. Kita bisa lihat gambar berikut ini. Ada 2 orang ibu ke istana datang menemui Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Nah, kemudian kita lihat gambar berikut ini. Ibu A, ya kita lihat ya. Ibu A dan ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi, tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ya, salah satu dari bayi mereka ada yang meninggal. Nah, si ibu A berkata bayi dari ibu B telah mati karena ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita, katanya seperti ini. Ibu B menukar bayinya ketika tidur. Ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Kemudian si ibu B berkata, ya kita bisa lihat gambar berikut ini. Si ibu B berkata, tidak, anak pula yang hidup dan anak pula yang mati. Nah, kemudian ibu A berkata kembali, bukan, anak pula yang mati dan anak pula yang hidup, kata si ibu yang satu lagi. Kemudian ibu A dan ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Ya, pada waktu itu Raja Salomo sedikit bingung ya. Kemudian Raja Salomo berkata, pada saat itu Raja Salomo berkata, kita lihat gambar berikut ini apa yang terjadi ya. Raja Salomo berkata seperti ini, ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi 2. Kita bisa bayangkan ya, seorang bayi yang masih hidup katanya akan dibelah menjadi 2. Nah, nanti katanya Raja Salomo berkata kembali, lalu berikanlah setengah kepada ibu A dan setengah lagi kepada ibu B, kata Raja Salomo. Nah, Raja Salomo itu mengatakan seperti itu ya. Kemudian ibu A berkata, nih kita lihat gambar berikut ini. Ibu A berkata, ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia. Si ibu A itu tadi berkata seperti itu kepada Raja Salomo, bahwa katanya si ibu A ini tidak tega melihat anaknya akan
dengan si ibu B. Kita lihat gambar berikut ini, si ibu B mengatakan seperti ini, lebih baik biar bayinya mati saja, kata si ibu B, supaya jangan untukku atau jangan untuknya. Waduh, kita bisa lihat ya si ibu B ini rela gitu anaknya akan dibelah dua. Dan akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu A, ya kita lihat ini, ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan pada bayinya. Nah, adik-adik, Raja Salomo sebelum Raja Salomo mengambil tindakan tadi akan mengambil pedang dan membelah dua bayi tersebut, Raja Salomo sudah berdoa kepada Tuhan. Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan ya, supaya keputusan Raja Salomo itu tidak salah ya. Nah, kemudian kita lihat gambar berikut ini. Raja Salomo memberikan bayinya kepada ibu A ya. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan karena nah, seperti cerita kita hari ini, kita bisa melihat dua perbedaan ya, ibu A dan ibu B. Ibu A tadi dan ibu B mereka bertengkar memperebutkan seorang bayi, dan akhirnya mereka pergi ke istana Raja Salomo ya. Di sana mereka bertengkar di hadapan raja. Kemudian Raja Salomo memberikan keputusan ketika tadi Raja Salomo mengatakan bahwa Raja Salomo akan membelah dua bayi itu, dan kita bisa melihat di sana bahwa si ibu A tidaklah tega untuk melihat anaknya dibelah dua, dan kita melihat juga si ibu B bagaimana responnya tadi ketika Raja Salomo mau membelah dua bayi itu. Responnya adalah membiarkan anaknya dibelah ya, membiarkan anaknya mati. Sedangkan si ibu A tadi si ibu A ini adalah ibu asli dari anak tersebut ya, ibu yang melahirkan anak yang masih hidup itu. Jadi di sana Raja Salomo berhikmat melihat bahwa anak tersebut adalah anak ibu A yang tidak bisa atau tidak tega melihat anaknya akan dibelah dua. Jadi adik-adik, ini adalah cerita tentang Raja Salomo yang berhikmat. Nah, sama halnya tentang kita juga adik-adik yang di rumah, walaupun kita masih kecil atau kita masih remaja atau beranjak dewasa, kita harus memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Nah, untuk anak-anak laki-laki, anak-anak sekolah minggu, Evanta, jadilah seperti Raja Salomo. Bagaimana caranya supaya kita menjadi sama seperti atau memiliki sikap atau perilaku atau tindakan yang berhikmat seperti Raja Salomo? Kita harus meminta hikmat tersebut daripada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita apapun tindakan kita pada saat kita mengalami masalah atau pada saat kita mengalami sesuatu hal yang perlu pertolongan Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan jalan dan Tuhan memberikan hikmat senantiasa bagi kita. Bahkan untuk adik-adik yang beranjak dewasa, mungkin saat ini ada yang mau melanjutkan sekolah ke SMP atau sekolah ke SMA, mari adik-adik sebelum kita masuk dalam sekolah tersebut, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Walaupun kita melihat kondisi orang tua kita mungkin tidak mampu, tapi kita punya Allah atau kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu memberikan jalan bagi kita semua. Jadi jangan pernah putus asa ya. Kita juga melihat tadi dengan kedua ibu yang tadi, kita harus jadi seperti ibu A ya, yang memiliki rasa kasihan kepada anaknya tadi. Nah, oke, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Kakak akan tutup di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita, kita ambil sikap berdoa yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, kakak berdoa buat kita semua. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman
ya Tuhan sekolah minggu Efata Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus. Mari Bapa Engkau memberkati, berikan Tuhan kesehatan, sukacita, kepintaran, kecerdasan, terutama takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita akhiri ibadah kita hari ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus